Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan dengan saya Angga Noviana dengan NIM 0497885351 dari Prodi Sistem Informasi UPBJ Sejarah. Mana video ini sebagai tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Langsung saja kita baca atau kita lihat soalnya terlebih dahulu. Soalnya kita suruh untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan, yang mana di dalam aplikasi tersebut kita suruh untuk input data buku, peminjaman buku, yang mana kita bisa membuat struk di peminjaman tersebut, lanjut di pengembalian buku, dan menghitung keterlambatan bila ke buku dikembalikan lebih dari 7 hari, nanti akan dikenakan keterlambatan sebesar 5.000 per hari terlambatannya. Lanjut untuk data struknya, peminjaman dan pengembalian, dan manajemen data buku. Manajemen data buku ini nanti di dalam menunya akan bisa menambah buku, mengubah buku, dan menghapus buku. Dan aplikasi buku harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama dan bisa perhatikan utama. Dan sini tadi saya bilang saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika yang diberikan hak tidak valid, sistem akan terus minta input ulang. Dan untuk petunjuk pekerjaannya, buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Kelas main untuk memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah pinjaman serta mengembalikan buku, menghitung dan dapat keterlambatan, menjelaskan struk dan pengembalian, mengolah data buku, menambah, mengubah dan menghapus buku. Nanti di sini ada menu admin ya untuk menambah, mengubah dan menghapus, menggunakan array, mengolah data buku dan transaksi perpustakaan, menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika pinjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman, pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Tampilkan skenario struktur keputusan dan menghapusnya sesuai dengan soal. Buatlah video maksimal 15 menit tentang cara kode program yang kita buat. Oke, kode program di sini saya sudah buat ya. Langsung saja kita lihat. Sini saya sudah membuat kode programnya, metodenya. Pertama saya mengimport data dari ArrayList, ScannerList, Map, HashMap, dan opsional. Yang mana kelas buku di sini ada 4 string, kita menggunakan string sama boolean. Untuk string, judul, penulis, kategori. Untuk boolean ini untuk ketersediaan buku ya. Bukunya statusnya dipinjam atau tersedia. Lanjut untuk kelas manajemen perpustakaannya, ini menggunakan scanner untuk membaca input yang kita buat, dan menggunakan ArrayList. ArrayList ini untuk menggunakan ini ya, daftar buku, menyimpan berbagai inputan juga kita buat ya. Kalau ini scanner kan untuk men-scan input yang kita buat, dan di sini menggunakan HashMap. HashMap ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang jumlah peminjaman hari untuk buku, dan untuk stringnya di sini untuk buku, integernya di sini untuk jumlah harinya, pinjaman harinya. Lanjut di sini dimintakan untuk 4 kategori buku, dan masing-masing 4 buku dari setiap kategori. Di sini saya sudah buat setiap kategori 4 buku. Sudah pilih 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nah, menu utamanya di sini nanti akan menampilkan daftar buku,
peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku atau admin, dan menu keluar. Lanjut ke tampilan buku. Tampilan buku di sini nanti akan menampilkan buku, penulis, kategori, dan status buku bersedia atau dipinjam. Dan selanjutnya sini buku dipinjam, saya akan masukkan judul bukunya. Judul bukunya sesuai yang telah kita input ya. Apabila judulnya kita input tidak sesuai, maka statusnya akan, sini saya menggunakan else ya, statusnya akan buku tidak ditemukan atau buku tidak tersedia atau tidak ditemukan. Dan sini akan mencetak struk peminjaman bila sudah selesai. Lanjut ke kembalikan buku. Nah, kita harus menginput buku yang sesuai sama buku yang dipinjam, sama dengan jumlah hari. Apabila maksimal 7 hari, untuk pengembalian buku lebih dari 7 hari akan dikenakan denda 5.000 per harinya. Nah, di sini apabila input yang bukunya kita masukkan tidak sesuai sama buku yang dipinjam, maka buku seterusnya akan tidak ditemukan atau buku tidak dalam bentuk pinjam ya. Dan setelah selesai dia akan mencetak struk pengembalian. Dan menu utama di sini akan menampilkan tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan kembali ke menu utama. Di sini saya sudah buat metodenya. Langsung saja kita jalankan. Oke. Oke, sini menu utama. Menu utama manajemen perpustakaan, daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku. Kita lihat daftar bukunya. Daftar buku di sini kita lihat inputan buku yang kita buat. Dari algoritma dan programan sampai Indonesia mengajar. Oke, sudah masuk ya inputan buku yang kita buat. Lanjut ke menu peminjaman. Kita masukkan daftar buku. Kita akan meminjam buku 4 sekaligus, masing-masing kategori kan. Sama Java untuk pemula. Enter. Itu secara dunia. Lanjut kita pendek. Enter. Sama manusia Indonesia. Ini dari masing-masing kategori kita bisa kita pinjam ya. Manusia Indonesia. Kita selesai, kita selesai. Sini struk peminjaman dengan kategori teknologi, sejarah, fisik, non fisik. Dengan 4 buku kita sudah pinjam, lalu kita kembalikan. Struknya sudah sesuai. Nanti kembalikan, kita ada yang kembalikan normal dan ada yang kita kembalikan dengan denda. Oke, pertama kita Java untuk pemula, kita kembalikan normal saja tanpa denda.
jumlah harinya kita masukkan 6. Oke, lanjut sejarah dunia. Kita masukkan tuh maksimal keterlambatan 7 hari. Kalau kita masukkan 7 hari, oke, dia masih tidak terkena denda ya. Lanjut cerita pendek. Kita masukkan keterlambatan 9 hari, berarti terlambat 2 hari ya, maksimal kan 7 hari, dendanya kenakan 10.000. Oke, lanjut buku keempat, manusia Indonesia. Enter. Ini kita coba masukkan keterlambatan 11 hari, berarti 4 hari, harusnya 20.000. Oke, sudah sesuai, kita selesai. Sini status pengembalian sudah, buku sudah kembali. Nah ya, untuk persediaan tadi belum kita lihat ya, kita coba pinjam lagi satu buku. Enter, kita coba kita punya buku aksi masa. Aksi masa, maaf, tadi dulu masa. Lanjut buku perjuangan kita. Oke, selesai. Sini kita lihat statusnya ya, statusnya sini kita pinjam. Kita kembalikan lagi masa perlambatan 0 dan perjuangan kita. Perlambatan dan perlambatan 0. Oke, kita mengenal daftar lagi. Ini buku sudah tersedia ya, sudah tersedia. Oke, lanjut ke menu admin ya. Ini kita coba tambahkan buku, kita masukkan judul buku teknologi. Ini baru saya ketik nama saya sendiri, kategorinya teknologi. Oke, kita coba lihat ya ke menu utama lagi, daftar buku. Oke, sudah masuk ya ke daftar buku. Lanjut kita ubah buku, kedua, masukkan dulu itu buku. Kita ubah buku manusia Indonesia menjadi judul barunya Indonesia berubah. Indonesia saya seperti ini, kategorinya non-fiction. Oke, statusnya tersedia. Kita lihat ke menu utama, Indonesia. Nih, Indonesia berubah, harusnya manusia Indonesia, kita berubah jadi Indonesia berubah. Yang sanggah visit hapus tersedia. Ya, lanjut ke hapus buku. Kita akan menghapus buku aksi masa. Ketik ya. Oke, buku berhasil dihapus. Coba kita lihat ke menu utama, lihat daftar buku aksi
Vaksin massal seharusnya di sini ada di atas perjuangan kita. Jadi setelah berubah, jadi karena kita telah hapus ya. Oke, sekian video tugas 2 pemrograman berbasis desktop dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.